Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang alhamdulillah. Wa syukrulillah wa nikmatillah. Pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, kita sama bisa dapat hadir dalam rangka thalabul ilmi dan mencari ridhanya Allah limardatillah. Kedua, maksud tujuan itu dari rumah hingga ke majlis ini tersebut, mudah-mudahan kita mendapat ilmu yang bermanfaat dan juga ridhonya dari Allah Subhanahu wa taala. Allah yang telah menghidupkan sesuatu yang mati dan mematikan seluruh yang hidup. Dialah Allah sang penguasa mutlak atas seluruh kebesaran di alam semesta ini. Oleh karenanya, yuk marilah kita tingkatkan amal ibadah kita, salat kita, zakat kita, sedekah kita, puasa kita. Yuk marilah kita tingkatkan semua itu, karena apa yang telah Allah perintahkan pada kita, kita jalankan, insya Allah hidup kita akan terpenuhi dan yang disebut berkah. Dan di samping itu pula segala larangan-larangannya ya Allah yang telah larang jangan kita kerjakan, kita tinggalkan, insya Allah. Salawat dan salam kita limpah curahkan kepada paduka alam baginda junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliaulah salah seorang manusia dan pilihan Allah yang paling mantap ruku dan sujudnya, yang paling sering bangun di tengah malam karena ia taqarrub pada Allah, tawaddu pada Allah, artinya selalu mendekatkan dirinya kepada Allah dan tidak sombong terhadap Allah. Yang paling sering sholat sunat tahajudnya, sholat tasbihnya dan lain-lainnya. Yang paling sayang terhadap fakir miskin, para du'afa dan juga anak-anak yatim. Beliaulah salah seorang manusia dan pilihan Allah yang paling baik budi pekertinya, yang paling mulia akhlaknya, yang paling sederhana atas kepribadiannya. Ketiga macam itulah yang Allah telah berikan kepadanya. Mudah-mudahan nih kita sebagai umat yang selalu dicintai dan disayangi olehnya, mudah-mudahan kita ini semuanya akan mendapatkan syafaatul ujma dari junjungan kita Nabi besar kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bapak saudara yang berbahagia, insyaallah kajian hari ini kan sampaikan mengenai masalah tentang sholawat. Bapak saudara yang berbahagia, kalau kita bicara mengenai masalah sholawat, apa sih sholawat itu? Sungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla alayya marratan wahidatan salli alaihi wa sallama biha asyran. Aisyah radhiyallahu anhu telah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah, man shalla alayya marratan wahidatan salli alaihi wa sallama bi asyran. Barang siapa yang baca sholawat untukku satu kali, maka akan aku berikan syafaatul ujmaku 10 kali. Alhamdulillah, satu kali kita baca, kita dapat syafaatul ujma dari kanjeng Nabi kita Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Di situ ada keterangan bahwasanya orang yang gemar membaca sholawat, mendengarkannya, menyaksikannya, atau ada di ta'lim
membahas mengenai masalah salawat. Di situ dapat beberapa keuntungan. Di antaranya yang pertama, orang yang senang dengan salawat Allah angkat derajatnya, baik di dunia dan di akhirat. Yang kedua, Allah berikan keberkahan pada dirinya, umur berkah, rumah tangganya berkah, mencari nafkah juga berkah, dia dagang, kerja, buruh, pegawai, pokoknya Allah berikan keberkahan. Yang ketiga, Allah akan memberikan fasilitas hidupnya di alam dunia sampai akhirat, tidak ada penyakit susah. Begitu Kiai. Ya. Jadi kadang-kadang itu penyakit susah suka nempel baik kan di kita. Susah tuh mingsernya tuh, jauh. Kalau kita singkirin kita, ya, rata-rata kalau penyakit susah sama pusing udah. Ya, kadang-kadang tensi langsung naik. Ya, iya. Udah duit kagak punya, kadang-kadang gajian ditunda dulu sampai di rumah. Assalamualaikum tuh istri, waalaikumsalam. Dia udah tahu gajiannya ditunda gitu, tensi langsung naik tuh. Begitu, ada aja halangannya. Tiba-tiba segala batuk, udah batuk. Kalau batuk kan satu paket tuh. Kalau ada batuk, pilek ya, panas dingin dah. Kalau udah panas dingin tuh kan tahu sendiri ya. Di situ hadis menerangkan, tetapi bukan hadis qudsi. Ya, di situ menerangkan bila penyakit 3 macam itu datang pada diri kita, di antaranya tanda-tandanya sakaratil maut datang. Apa husubat dengerinnya? Ya, tanda-tandanya sakaratil maut datang pada diri kita kalau sudah mulai kita panas dingin. Ya, hati-hati itu yang panas dingin ya. Ya, berarti ijroil kagak jauh dari diri kita. Kalau udah panas dingin, buru-buru syariatin, obatin. Kalau kita nggak mau minum obat, ya minimal dijampe tuh sama kiai, ya, sama ustad di sini, sama Mahdi dijampe tuh. Ya kalau orang sini mau orang Betawi dijampe deh tuh, ke Pak Haji, keraras kedebong, dawaras abong, keraras di pagar-pagar ada waras seger, diludahin deh tuh mukanya langsung. Iya. Ya minimal kan kita diludahin kan bau ya gitu. Sembuh mau belum tentu kan gitu. Ya begitu. Ya, ada peribahasa syair mengatakan, bila Ijrail datang memanggil, jasad terkujur di pembaringan, seluruh tubuh akan menggigil, sekujur badan kan kedinginan. Tadi Abi datang kemari kedinginan, tapi karena bawa motor, nggak bawa mobil, bersama putra bungsu Abi itu. Alhamdulillah. Biasanya bangunnya subuh, tadi sudah dari jam 3 sudah bangun. Alhamdulillah. Iya, pengaruh ya. Ciri-ciri anak yang kita didik menjadi anak yang saleh. Amin ya rabbal. Bapak saudara yang berbahagia, itu tanda-tanda 3 perkara itu yang selalu kita ingat-ingat. Ngapain aja kita habis sholat kita baca istighfar. Istighfar mau berapa kali? 3 kali, 7 kali, 9 kali. Sungguhnya orang yang selalu mendawamkan baca istighfar, Allah akan hapus dosa gede dan dosa kecil kita. Amin ya rabbal. Baru istighfar doang, ditambah dengan bacaan tasbih. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah.
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Allah 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 ya Allah 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 ya Allah. Tuh kita baca tasbih, kita baca Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar, kita baca. Kita tazkir ya, la ilaha illallah la ilaha illallah. Selain daripada itu kita tambahin dengan baca sholawat. Sholawat pendek nggak apa-apa ya, kan jangan sekali-kali baca sholawat keras-keras ya. Karena di kampung Abi kalau orang baca sholawat keras-keras dari belakang tuh hansip langsung bawa lompong, digedik langsung ya, digedik langsung dari belakang. Karena orang yang baca sholawat keras-keras itu orang stres. Iya, sholawat keras gitu ya. Iya, itu orang stres kan. Iya, dengan sholawat kenceng-kenceng ya, kenceng-kenceng juga sama. Itu kebanyakan yang baca begitu orang stres. Kalau orang waras mah enggak lah ya. Orang yang waras mah baca tibil qulub boleh, sholawat biasa juga boleh, sholawat badar juga boleh. Kayak tadi itu Abi datang kemarin tadi baca tasbih. Alhamdulillah. Tadi siapa yang baca tasbih? Iya, kabur orangnya ya. Hah? Oh iya, mantap itu ya. Iya, ahli qori itu ya. Suaranya cakep tuh tadi. Iya, cakep suaranya. Sering-sering aja makan pentil duren ya. Iya, biar supaya lebih bagus suaranya. Iya. Iya, kadang-kadang kan kalau suara itu sama dengan sound ya. Bagus banget, ganteng banget, kalau suaranya tengek begitu kagak laku. Kalau kayak sinden mah gitu ya. Apalagi ganteng, suaranya bagus gitu ya. Ngajinya juga ke hati, insya Allah ya laris manis gitu. Iya, banyak jamaah pengikutnya, nggak pusing ngedengerinnya, betul. Iya, kadang-kadang tuh udah suaranya break udah sholawatan baik kita pusing ngedengerin lagunya lagu apa, nggak mau ketemu ini lagunya lagu Husaini Sobah Hijaz Nahawan, nggak ada semuanya. Biasanya yang kita lagamkan itu kan lagunya syikah gitu ya. Kalau lagu syikah itu kan pendek tapi bagus gitu. Aratairan gitu ya, itu lagam-lagam baca Al-Quran semua ada lagunya. Jadi mau ajan juga kalau suaranya enak ya alhamdulillah, soundnya bagus, suaranya bagus, yang dengerinnya juga bagus. Iya, ya Allah ya Karim. Bapak saudara yang berbahagia, banyak sekali ibadah-ibadah yang perlu kita kaji dan kita hayati, kita amalkan banyak. Selain daripada baca sholawat, zikir, bertasbih, selain daripada itu pula, selain daripada salat yang wajib kita laksanakan, kita lakukan dengan yang sunnah. Keterangan bahwasanya orang yang selalu melakukan sebelum sholat subuh, dia lalu sholat sunat 2 rakaat, dia nggak tahu khasiat dan faedah dan manfaat orang yang sebelum sholat subuh melaksanakan sholat sunat 2 rakaat, yaitu orang itu satu dari sekarang hingga ketemunya nanti minggu yang akan datang, hidupnya dijamin oleh Allah satu dari penyakit iri, penyakit dengki, penyakit menghasut. Tuh 3 macam ya. Karena ibadah kita banyak banget, rajin banget kita. Berangkat haji nggak berhenti setiap tahun, berangkat umroh nggak berhenti setiap tahun, amal sodako di mana saja doyan banget. Tapi 3 macam penyakit tadi semua dengan detik, dengan menit saja hilang.
semua amal ibadah kita. Naudzubillah min. Yang pertama kita minta sama Allah biar supaya dijauhkan dari penyakit 3 tadi, ya, penyakit iri, dengki, menghasut itu. Ya, banyak yang orang iri, udah iri, dengki, udah dengki, menghasut, ngomong-ngomongin baik, ya. Ibarat kalau kayak kentut, kentut belum tentu biar berak, ya. Tapi kalau berak ada kentutnya. Itu begitu satu paket, ya. Bagaimana kita biar supaya terhindar daripada penyakit itu, ya tadi kita banyak istighfar. Setelah habis sholat, jangan kita habis sholat kita langsung pergi berdoa. Walaupun sholat dalam kajian itu berdoa, kita berdoa sama Allah, kita minta sama Allah. Kan tadi tawaddu pada Allah artinya jangan sombong terhadap Allah. Sebagaimana keterangan di surah Al-Baqarah ayat 185-86, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni qarib ujibu da'watad ila da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Di situ menerangkan intinya kita minta pada Allah, kita dekat pada Allah, Allah kan selalu dekat pada kita. Timbul pertanyaan, apakah kita sudah dekat pada Allah? Bang Haji, udah dekat belum sama Allah? Udah ngerasa dekat belum sama Allah? Coba saudara, udah merasa dekat belum sama Allah? Belum, Bang Haji? Udah merasa dekat belum sama Allah? Kita mencari nafkahnya, mencari nafkahnya dengan kita berbuat ibadah. Banyakan mana itu waktunya? Banyakan kerjalah. Kerja sehari 12 jam. Kita sholat berapa menit? Iya, paling lama sholat 10 menit. Ya, itu juga kalau memang imamnya memang kagak lebay. Kadang-kadang imamnya suka lebay. Dia baca, biasanya dia baca kuliah sama kulhu, dia baca surah Yasin. Iya, yang di belakangnya salah paham. Surah Yasin, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin. Imam lebay amat ya. Enggak tanya sami Allahu liman hamidah. Boleh. Walaupun satu ayat tetap boleh. Besok praktekin di masjid di sini ya. Praktekin besok. Besoknya lagi juga dipecat langsung, nggak boleh jadi imam sama Kiai Samsudin. Karena imamnya pelit. Lah abang-abang boleh cuma satu ayat doang ya. Boleh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim. Sami Allahu liman hamidah. Boleh. Ya, kan enggak 2 kali. Boro-boro 3 kali. 2 kali udah dipecat, udah nggak dipakai. Ya. Udah surah langganan aja yang kita bisa ya. Kita sholat standar yang kita bisa. Jangan terlalu lama, jangan terlalu cepet. Udah kayak tadi aja udah baca. Surahnya surah pendek-pendek. Pendek dengan lama sama baik orangnya itu juga ya. Iya. Baca doa juga jangan baca doa apa lebay apa baik dibacain. Udah aja pakai doa yang singkat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama pada kita melaksanakan tawaf. Tadinya tuh pertama dulu Abi berangkat, diberangkatkan haji sama kakek dulu. Kalau kamu bisa hafal Al-Quran minimal 5 surat aja, dengan puasa Ramadannya full, besok engkong sundatin. Setelah disundatin diberangkatin haji. Dulu mah gampang berangkat haji, nggak kayak sekarang. Dulu mah asal punya duit, kita sehat berangkat. Kan pada saat itu kita belum akil balig. Apakah sudah masuk rukun haji? Belum. Kita baru masuknya di sunnah, belum wajib. Nah kalau sekarang udah wajib dah tuh. Kan wajibnya haji cuma sekali ya. Udah berapa kali Bang Haji?
Sekali ya, nggak apa-apa sekali juga ya, nggak apa-apa, yang penting ada kesempatan ya. Wajibnya sekali kan, 2 kali 3 kali sunnah. Itu juga kalau kita punya duit ya gitu. Yang belum kasih kesempatan masih banyak. Di situ Abi cerita sedikit bahwasanya orang yang melaksanakan haji itu memang fisik, ibadah haji itu ibadah fisik ya. Jadi kita niat dengan melaksanakan haji, itu udah jelas kan, baca, dengerin tuh sampai sekarang. Yang dibaca apa? Tidak ada yang di buku manasik haji yang dibaca. Pada saat tawaf bacanya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ada jamaah di belakang Abi. Bi, kalau kita tawaf bacaannya apa? Udah pakai Rabbana aja. Kalau kagak bisa Rabbana ngikutin imam dah. Bismillahirrahmanirrahim, sebodoh imam udah gitu aja ngikutin ya abang aja. Iya, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, kisbai ya. Setelah kisbai baca Rabbana. Mau orang putih kek, orang bule kek, orang gede kek, orang pendek kek, Indonesia kan dibandingkan kan paling kecil di sana. Abi merasa diri di sini kan paling gede kalau dibandingkan sama Hansip ya. Kalau dengan Ahmadi sama-sama gede, kan kita keluarga besar. Ya, ya, bahasa cantiknya bukannya gede, keluarga besar gitu ya. Kalau keluarga besar mah walaupun duitnya langka juga tetap disebutnya besar. Iya, ini kayak ini nih ya, walaupun duitnya 2 karung tetap aja disebutnya orang kecil. Iya, karena memang badannya kecil. Begitu ya. Ya, jadi ibadah itu yang sepandan. Mana haitukum ala anbiyaikum bi. Allah tidak memaksa ibadah kita, Allah memberikan ibadah kita sesuai dengan pandan dengan kita, dengan kemampuan kita. Ya, tidak selamanya kita berzikir bersolawat terus ngedutron aja, tidak. Ya, dalam ilmu nahunya mah lakona yulakinu lakonan. Ya, asal usul hasil. Walaupun Allah telah tentukan kasih rezeki sama kita, tetap kita perlu syariat ya. Lakona yulakinu lakonan ya, asal usul hasil tuh ya. Jadi intinya kita kembali bahwasanya orang yang gemar membaca sholawat, minimal mendengarkan sholawat, senang dengan orang yang baca sholawat, 3 perkara yang tadi kita dapat. Yang pertama, Allah berikan keberkahan pada kita, berkah ilmu kita, berkah rumah tangga kita ya. Semua anak-anak kita juga enggak bader, istri juga enggak ngelawan, baik tuh istri, langka duit oke, banyak duit oke, iya, senyum aja tuh istri. Kan kadang-kadang itu tensi bisa naik gara-gara dari rumah tangga kan begitu. Iya, apalagi kalau ngontrak mah kadang-kadang tahu sendiri, udah gajiannya kapan telat, kadang-kadang ini serba itu, kadang-kadang langsung tensi naik tuh gitu. Asal tensi udah naik juga udah batuk dah, batuk pilek. Asal udah batuk pilek juga udah tuh ijroil gak memingser itu. Iya, asal udah panas dingin gak ijroil, gak jauh aja, liatin aja. Kan penyakit orang susah sama orang kaya beda Bang Haji. Kalau orang susah, kalau sakit itu 3 hari itu udah lama banget, udah mati dah tuh. Karena duitnya langka, dibawa ke rumah sakit emang duitnya ora, dia mau berobat dia mau ora, paling kebelinya bodrek ya, kadang-kadang kagak ada duit, nyari sepal sentil tuh duit. Kan kalau orang kaya mah kuat 3 bulan gitu, 3 bulan tuh karena dia punya duit. Kalau duitnya udah habis mati juga, mati. Yang kaya mati, yang miskin mati ya, yang jelek mati, yang cakep mati. Kalau udah mati apa yang kita dapat tadi? Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salasatin. Kecuali 3 perkara yang bisa menyelamatkan kita. Yang pertama sedekah jariyah. Kita bantu doa kepada guru besar kita Habib Rizik dan keluarga, dan termasuk 6 syuhada. Kita doakan mudah-mudahan dengan doa kita Allah segera dengarkan, Allah segera kabulkan doa dan hajat kita. Bisyirril Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لنا ولوالدينا آمين آمين يا الله يا رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك وسلم رضي الله تبارك وتعالى كل صحابة رسول الله أجمعين آمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد ولك الملك ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم افتح لنا بأبواب الخير وأبواب البركة وأبواب الرزق وأبواب القوة وأبواب الصحة والسلامة والعافية والجنة اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة غفر الله لنا ولكم برحمة أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك رضاك الجنة ونعوذ بك من شهادتك والنار يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.